baca tapi belum bisa. Nanti insya Allah kita bareng-bareng. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah waliyu pelindung alladzina orang-orang yang amanu beriman. Yukhrijuhum dia mengeluarkan mereka minadzulumati dari kegelapan ilan nuri kepada cahaya. Waladina dan orang-orang yang kafaru kafir. Auliya'uhumu pelindung mereka togut yukhrijunahum mengeluarkan mereka minan nuri dari cahaya ilat zulumati kepada kegelapan. Ulaika mereka itulah ashabul penghuni anari neraka. Mereka fiha di dalamnya khaliduna kekal. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 257 ya. Di sini Allah menjelaskan tentang perbedaan diferensial, ya, diferensi atau perbedaan antara walinya Allah dan walinya tauhid. Kan bahaya ini. Kenapa? Karena ternyata ada walinya tauhid. Saya sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu wali atau pelindung orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu waliullah. Allahu waliyu pelindung mereka. Dan karena dilindungi, maka mereka terutama yang paling awal diberikan karunia berupa diselamatkan atau dikeluarkan dari minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Maka ciri orang beriman itu pernah berpindah ya, pernah hijrah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, kondisi yang buruk kepada kondisi baik, kondisi zalim kepada kondisi cahaya, kondisi kegelapan tidak tahu jalan kepada kondisi tahu jalan, kan gitu. Ini dialami oleh para sahabat Nabi zaman dahulu ya. Semua mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid, semuanya. Peristiwa keluarnya mereka dari kezaliman menuju cahaya terang itu bermacam-macam dinamikanya. Misalnya Umar bin Khattab, proses keluarnya dari kezaliman juga beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar begitu mendengar dakwah Nabi,
serta-merta langsung percaya, langsung beriman. Tidak banyak pertanyaan, tidak banyak bantahan. Langsung beriman. Tapi kalau Umar beda. Umar justru dikeluarkan Allah dari kezaliman itu diawali dengan zalim banget. Ya, diawali dengan zalim banget. Diawali dengan luar biasa kejam terhadap bahkan kaum beriman. Umar itu terkenal orang yang paling menentang ajaran Rasul. Orang yang paling menentang ajaran kebenaran Islam. Paling menentang dia. Ya, bahkan setiap kali ada orang yang masuk Islam, dia mesti mendatangi, minimal ngantemi dia. Termasuk kepada adiknya. Seseorang yang justru membuat kemudian beriman. Nah, harus melewati begitu dulu Umar bin Khattab. Sementara Utsman beda lagi. Beda lagi. Jadi, masuknya hidayah, dikeluarkannya seseorang dari kegelapan, itu berbeda-beda. Khalid bin Walid misalnya. Khalid bin Walid itu menjadi panglima perangnya kaum kafir, kaum musyrik, yang mengalahkan Nabi Muhammad SAW dan pasukannya pada perang Uhud. Satu kekalahan terbesar selama kenabian Rasulullah SAW. Itu, tapi oleh Allah justru ketika mereka menjadi begitu berbahaya untuk Islam, dibalik begitu saja, mudah saja oleh Allah dikeluarkan dari kezaliman wujud cahaya terang dengan memberi hidayah, sudah berbalik menjadi justru pembela utamanya. Bahkan mendapat sebutan pedangnya Allah. Bayangkan. Mendapat sebutan pedangnya Allah. Jadi, kenapa sampai disebut pedangnya Allah? Karena kemudian Khalid bin Walid ini menjadi panglima perangnya Islam yang kalau diutus ke perang manapun tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Dia adalah ahli strategi perang, pemberani, dan juga dia sendiri ahli jago bela diri itu ya. Baik bela diri pedang, berkuda, memanah, tombak, semuanya. Dan dia paling ahli strategi perang, Khalid bin Walid ini. Sehingga ketika itu di masa jahiliyah, Rasulullah sebenarnya mendoakan 3 orang ya. Mendoakan 3 orang, yakni Abu Jahal, kemudian Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Yang waktu itu 3-tiganya itu orang-orang yang sangat memusuhi Islam, kafirnya harbi banget. Artinya bukan hanya sekedar tidak beriman, tapi mereka ini penentang-penentang utama. Loh, coba bayangkan, Rasulullah itu loh, betapa harusnya kita tiru ya, cara berdakwah beliau dalam mengeluarkan umat dari kezaliman itu. Sekurang ajar itu, si Umar bin Khattab, si Khalid bin Walid, si Abu Jahal, didoakan sama Nabi. Didoakan. Gitu loh. Allah mahdi. Mereka didoakan untuk mendapat hidayah. Dalam doa lain disebutkan Allah ma'izzatal Islam bihadzal rajulan. Allah kuatkanlah Islam dengan laki-laki ini. Nah, beliau kemudian menyebut Umar bin Khattab tadi, Abu Jahal dan Khalid bin Walid tadi. Kemudian 3 orang yang didoakan itu yang dikabulkan 2. Yakni Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Sementara yang Abu Jahal tetap lanjut kekafirannya. Nah, maka itu orang-orang yang beriman itu satu di antara cirinya adalah
Allah mengeluarkan mereka dari kedzaliman menuju cahaya terang. Nah, sekarang pertanyaannya ke kita dulu. Ke kita ini. Kenapa? Karena kita harus bertanya kepada diri kita. Kalau memang kita beriman, pasti ada momen, pasti ada satu momentum kita pernah berubah dari jelek kepada baik. Harus pernah begitu ya. Dan orang beriman selalu begitu, satu di antara cirinya selalu begitu. Ada perubahan baik. Sudah Gus, saya sudah iya. Maka kalau orang beriman pasti selalu ada perubahan baik. Itu. Jadi yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur itu begitu. Misalnya gini, kita ini sudah Islam ya. Sudah syahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, bahkan pinter ngaji misalnya. Apakah cukup? Ya secara average kita sudah cukup. Karena sudah melaksanakan kewajiban dan tarkul maksiat atau meninggalkan maksiat. Tapi dalam konteks keimanan masih ada lagi ibadah-ibadah sunnah yang harus kita kejar. Kalau kemarin masih berat, malas untuk tahajud, berarti kita masih dalam satu bentuk kezaliman tertentu. Kalau kemudian Allah menjadikan kita waliullah tadi, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah melindungi kita betul, maka kita akan diberikan kekuatan untuk bangun tahajud. Kemarin males, sekarang jadi rajin. Nah itulah keluar minal dzulumati ilan nur. Kemarin memang sudah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, pintar ngaji, sudah. Tapi kadang masih ada sifat pelit. Maka kita minta kepada Allah untuk dihilangkan sifat buruk itu. Lalu Allah mengabulkan. Kemudian kita menjadi orang yang dermawan. Kemarin pelitnya setengah mati. Semongko satu cuil aja nggak mau ngasih. Misalnya. Kemudian dikeluarkan itu oleh Allah dari kezaliman itu. Berubah menjadi sangat dermawan. Nah, akhirnya kan meningkat tuh. Kalau kemarin baru rukun Islam, sekarang sudah ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnah. Kemarin baru zakat, sekarang sudah sedekah. Kemarin baru 5 waktu, sekarang sudah tambah duha. Gitu kan? Kemarin baru sholat, tapi sekarang sudah mulai tutup aurat. Gitu. Nah inilah tiap hari ada dikeluarkan lagi dari kezaliman menuju cahaya. Jadi cahayanya akhirnya makin lama makin terang, makin lama makin semakin shining, semakin bercahaya. Ini dulur harus kita temukan dalam diri kita. Sehingga ketika Rasulullah bersabda bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, kan gitu. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itu tiap hari orang beriman itu selalu mengalami momentum keluar dari kezaliman menuju cahaya terang. Jadi akhirnya orang beriman itu tiap hari, tiap tahun, pekan, tiap bulan, tiap tahun itu selalu bertambah cahayanya. Jadi jangan puas dengan hanya satu lampu. Nanti kalau makin banyak cahaya itu kan satu ruangan kita itu makin terang. Kalau sekarang mungkin sudah ada satu lampu, itu kan masih redup. Sehingga masih satu bagian pojok tertentu di ruangan mesti gelap itu. Tambahi sinarnya. Maka itu Allah mengeluarkan lagi dari kegelapan. Dan seterusnya. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Tapi kalau pelindung-pelindungnya itu setan itu, Dajjal, Togut ini, malah justru sebaliknya. Misalnya ya, pengikut para nabi terjaman dahulu. Itu kan beriman semua awalnya itu. Misalnya Nabi Nuh ya, kita mulai dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ketika setelah berdakwah 950 tahun ya hampir. Taruhlah mendapat umat nggak sampai 100. Oke, it's okay. Tapi ketika bumi ini disapu banjir dan Rasul Nuh dengan izin Allah
menyelamatkan sisa-sisa manusia. Berarti kan manusia di muka bumi ini tersisa ya hanya ada di perahunya Nabi Nuh itu toh. Yang pasti semuanya adalah orang yang taat beriman terhadap ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Lah begitu sudah kemudian bersandar perahunya ini di Gunung Judi katanya ya. Allah alam di mana, di gunung yang bernama Gunung Judi. Jikapun di sana ya Allah alam. Tapi ternyata yang turun itu kan berarti orang-orang beriman tok tuh, pilihan tok itu. Nggak ada orang jelek itu. Karena orang yang percaya sama kenabian Nabi Nuh. Loh, begitu Nabi Nuh kemudian wafat setelah 950 tahun, kan gitu. Lalu kok kemudian, ini masalahnya, kok kemudian setelah itu manusia lama kemudian rusak sampai diturunkan nabi-nabi sesudahnya, itu kok memusuhi nabi sesudahnya. Kenapa? Karena mereka masih merasa berpegang teguh pada ajaran Nabi Nuh, padahal sebenarnya mereka sudah melenceng. Mereka sudah dikeluarkan dari cahaya menuju zalim. Gitulah. Tapi cara setan mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kezaliman itu pelan banget. Iya. Jadi awalnya mungkin tetap ibadah seperti yang diperintahkan atau seperti dicontohkan oleh nabinya. Awalnya begitu. Begitu nabinya wafat, dilanjutkan penerusnya. Di generasi awal mungkin masih baik. Nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Tapi begitu generasi kedua, ketiga, mulai dah disusupi dengan penyakit ubudunnya, penyakit perpecahan, sehingga kemudian sudah mulai ibadah pun ditambah dikurangi. Kan gitu. Jadi cara setan mengeluarkan dari cahaya tadi kepada kegelapan itu pelan. Bisa jadi dalam satu generasi. Gitu. Nggak kerasa. Makin lama makin banyak ditambahi, makin lama makin banyak dikurangi, makin lama makin banyak dicampur adukkan. Talbisul haqqa bil batil. Sehingga lama-lama orang sudah kabur. Kabur mana yang baik, mana yang buruk. Sudah, bahkan mereka dalam kedzaliman pun merasa mendapat cahaya. Bahkan mereka dalam keadaan sesat pun merasa malah di jalan yang benar. Itu yang kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104, mereka menjadi orang-orang yang yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang mengira bahwa mereka telah beramal baik. Padahal sudah dalam keadaan kezaliman. Nah ini yang bahaya. Mending kalau orang-orang yang merasa zalim sekalian gitu kan, berarti ada pondasi untuk berubah. Tapi kalau dia merasa sudah baik, ini nanti paling ujung-ujungnya ya nyuruh orang lain nyembah dirinya. Karena merasa sudah baik. Ya, jadi itu. Hum fiha khal. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang penduduk neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita lihat ayat ini dulur, hati-hati banget. Hati-hatinya terutama karena setan itu atau taghut itu cara mengeluarkan manusia dari nur kepada cahaya itu ndak ini ya, ndak kok serta kadang ngomong kepingin sholat aja difasilitasi kok sholat, tapi begitu sholat kemudian menjadi riya misalnya dan sombong, lalu kemudian dalam bergaul dengan masyarakat juga begitu. Akhirnya memang yang terjadi adalah keluar pelan-pelan ya. Jadi sementara dalam asbabun nuzul ayat ini yang dimaksud dengan orang-orang beriman dalam ayat 257 ini adalah waktu itu memang orang-orang yang Hawariyun ya,
atau orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa waktu itu. Kemudian setelah datang Nabi Muhammad SAW pun dia beriman kepada Nabi Muhammad. Ada beberapa generasi Nasrani yang begitu, ya. Nah, kami ayat menjelaskan bahwa keimanan seseorang itu sangat tergantung kepada bagaimana dia memahami dirinya. Makanya sampean tak ajak untuk memahami diri kita. Ayo, sekarang saya mau tanya, kalau tadi ciri orang beriman adalah keluar dari kedoliman menuju cahaya terang. Artinya selalu ada perubahan-perubahan positif lah. Wes kita skip dulu orang-orang kafir yang bahkan dikeluarkan dari cahaya menuju dolim. Kita aja, mudah-mudahan kita menjadi orang beriman, toh. Ya, nah, kalau gitu ayo kita coba teliti diri masing-masing. Ada perubahan apa ke apa? Ben, ayo coba. Nanti kita absen tiap hari supaya kita menjadi wali-walinya Allah itu bukan kok kemudian yang wah bisa terbang, bisa apa. Nah ya, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah itu pelindung atau walinya orang-orang beriman itu. Ya, yang itu tadi, ciri di antara wali Allah adalah orang yang ada perubahan-perubahan positif tiap hari. Sekarang misalnya masih jadi walinya tauhid, ya ayo berubah jadi walinya Allah gitu loh. Ya, oke. Sekarang monggo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditestimonikan tentang apakah kita ini sudah termasuk orang yang dilindungi Allah atau walinya tauhid kita ini. Cirinya gampang itu tadi. Kalau kita kemarin sebenarnya sudah rajin sedekah, kok entah karena apa sekarang jadi pelit, lah berarti itu menjadi orang yang dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Kemarin sudah enak bisa tahajud sendiri, lalu sekarang entah karena pertimbangan capek atau apa jadi nggak tahajud. Nah ini berarti dikeluarkan. Kemarin sudah enak-enak berjilbab, bertutup aurat, lalu sekarang malah karena tuntutan pekerjaan lalu nggak bertutup aurat misalnya, atau karena tuntutan suami, tuntutan kerabat, teman, terus rela meninggalkan aturan Tuhan. Nah ini yang dikeluarkan. Berarti dia secara tidak sadar dikeluarkan minan nur ilal dzulumat. Sebaliknya, orang-orang yang kemarin-kemarinnya sebelum ngaji belas nggak kepingin duha, sekarang menjadi kepingin duha dan melaksanakan duha. Nah ini berarti dikeluarkan dari kedoliman menuju cahaya terang. Nah, kita yang mana? Siapa yang bisa jawab? Sampean dan saya sendiri. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Saya testimoni aja ya. Silakan. Saya kalau tinggal di Indonesia, iman saya luntur, Gus. Karena dulu selalu berpikir bahwa ada mama saya, ada ibu saya, ada bapak saya di rumah yang akan membantu saya. Tapi saya memang selalu sering tinggal di luar negeri mulai saya menikah itu. Jadi ketika saya tinggal di luar negeri, iman saya muncul kembali karena nggak ada papa mama di luar negeri. Jadi cuman rely on Allah gitu. Kemudian ketika saya pindah completely ke Australia, di mana nggak ada papa mama juga, kemudian baru saya alhamdulillah dapat hidayahnya di situ, yang istiqomah, karena saya pikir juga gimana saya mau nyuruh sholat anak-anak saya kalau saya sendiri nggak sholat. Gimana saya akan nyuruh puasa anak-anak saya kalau saya sendiri nggak puasa. Jadi alhamdulillah saya kemudian dapat hidayahnya malah ketika di Australia. Karena nggak ada papa mama di Australia. Gitu aja Gus. Mudah-mudahan bisa menjadi ini juga buat saudara-saudara di Indonesia. Matur nuwun. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu satu di antara testimoni penyemangat untuk dulur-dulur semua bahwa orang dikeluarkan dari kezaliman menuju cahaya terang itu bisa anywhere. Jadi dimanapun, and anytime, kapanpun itu kalau Allah sudah berkehendak, ya dimayasya itu terjadi. Nah sekarang kita itu juga harus selain menunggu, itu harus menjemput juga. Jadi hidayah itu perlu dijemput, hidayah itu perlu diraih. Karena sebenarnya hidayah itu sudah ada di sekeliling kita, terutama dalam Quran dan hadis. Sekarang kita mau nggak pakai hidayah itu? Termasuk mau nggak kita keluar dari kedoliman menuju cahaya terang. Jadi kalau Budia merasa misalnya ketika di Jawa atau di Indonesia jadi kendor karena nggak ada yang ini, tapi ketika di Australia atau di negara lain dulu pernah tinggal itu jadi meningkat keimanannya, ya banyak juga mungkin yang merasakan hal yang sama ya. Gitu. Wah, silakan, ada yang lagi? Oh, ada yang ditanyakan atau ditestimonikan atau dinyatakan, silakan. Tentang ayat 257 surat Al-Baqarah. Ini satu di antara ayat yang sering diajarkan oleh Pak Guru ke kita ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Harus hafal itu ya, dihafalin. Ada lagi? Monggo silakan. Silakan Bu Surya. Ada silakan. Yang mau menanyakan atau menyampaikan sesuatu terkait ayat ini atau mungkin topik lain? Oke, izin Gus Ladi. Singkat pertanyaan, bagaimana untuk mempertahankan hidayah ini supaya tetap terpegang, Gus, untuk menjaga mata, ucapan, hati ini tetap konsisten bahkan bisa meningkat. Matur suwun. Pertama tentu berdoa ya kepada Allah karena yang punya hidayah itu Allah agar kita tetap wasai. Kalimatnya doanya jelas Allah masabit imanana ya. Begitu. Jadi bagaimana kita sabit imanana, dikuatkan, dikokohkan keimanan kita. Atau Allah masabit aqdamana, dikokohkan pendirian kita. Itu minta kepada Allah. Yang kedua, miliki guru ya. Miliki guru yang selalu membimbing, mendampingi kita tanpa tapi, tanpa pamrih apa-apa. Ya, yang benar-benar akan mengarahkan kita, karena sahabat atau guru terbaik itu yang mengingatkan kesalahan kita, bukan yang membenarkan semua perbuatan kita. Itu, miliki itu. Yang ketiga adalah miliki jamaah atau teman yang semisi sevisi. Lingkungan maksud saya. Karena itu sangat berpengaruh. Artinya apa? Kita boleh bergaul dengan siapapun, tapi batasi bergaul dengan orang yang akan membuat sampean terkikis imannya. Saya tahulah, wah, ya nggak apa-apa. Ya menjaga jarak. Nah, nggak apa-apa itu orang menjaga jarak dengan siapa, si A, si B, kalau memang khawatir akan terpengaruh. Harusnya kita kan yang mempengaruhi, harusnya kita yang mewarnai. Tapi seringkali justru kita yang terwarnai. Maka hindari itu, lalu pilihlah lingkungan yang sevisi betul, semisi betul. Yang keempat,
pastikan keluarga kita itu juga gitu, satu visi satu misi. Karena bagaimana kita menjaga steadiness, keistiqomahan ketika sudah ada di dalam An-Nur, itu yang paling pertama itu harusnya keluarga kita juga yang dukung. Tuh. Jadi bagaimana kita menjaganya itu seperti itu. Lalu yang kelima adalah selalulah temukan manfaat dari keluar dari Dulun tadi. Artinya supaya apa? Tumbuh kenyamanan di dalam An-Nur, dalam cahaya. Supaya nggak pengen balik kepada Ad-Dhalim. Jadi selalulah tumbuhkan itu alasan-alasan kebaik. Bagusan beriman gitu daripada tidak. Itu selalu tumbuhkan. Jadi insya Allah ya, dengan 5 cara itu kita akan mendapatkan ketenangan dan kemantapan dalam perubahan yang baik. Melatihnya di sana. Nanti kalau lingkungan sudah, Allah juga, Rasul juga selalu menjaga kehidupan manusia, termasuk punya guru, punya teman yang benar-benar selalu mengarahkan kita. Kalau kita keliru ya dikelirukan, maksudnya dikelirukan itu bilang ini salah ini, yang benar begini. Kalau kita memang sudah benar, ya diajak bersyukur juga. Nah itu teman-teman atau lingkungan yang itu harus kita miliki. Termasuk guru tadi. Oke. Ada lagi? Angkat Gus. Ada Gus. Ya. Ya, Bismillah. Iya. Silakan. Saya menyimak ayat ini hanya bisa tercekat dan saya ingin menangis karena ingin Allah menyelamatkan saya dan telur-telur semua di sini dari kegelapan itu dan tetap mendapatkan cahaya terang dari Allah. Terus kemudian tentang doa. Saya senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wa afafa wa ghina. Itu nggak apa-apa juga kan Gus ya? Ya, jadi enggak apa-apa, Bun. Jadi itu kan artinya Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah, kami minta memohon kepadamu, berikanlah kami al-huda itu petunjuk, ya, wal afafa itu kesehatan dan kebersihan hati maupun jasmani juga, wal ghina itu dan kehidupan yang cukup. Enggak apa-apa berdoa itu. Nah, ditambahi tadi kalau memang agar benar-benar kita itu yakin kita dalam kebenaran, al-huda tadi, petunjuk tadi, termasuk ketika kita diberi hidayah Allah itu kesiapan untuk mengakui jika ternyata apa yang kita anggap benar itu masih salah misalnya. Nanti kalau Allah beri hidayah itu bisa jadi hidayah itu ternyata justru fakta yang berbalik dari apa yang kita sukai. Kita juga minta kepada Allah diberikan kesiapan untuk menerima hidayah itu. Jadi Allahumma nas'alukal huda wa tuqa, wa tuqa itu adalah ketakwaan, ya, wal afafa wal ghina. Ghina artinya cukup, bukan ghina dalam arti super kaya atau gimana, tapi artinya cukup. Okay. Tadi Bu Sartono tadi apa? Bu Sartono Sragen tadi apa yang mau disampaikan? Yang dari Sragen kayak tadi ada yang ibu-ibu tadi siapa? Ada yang mau disampaikan? Atau Mas Dion? Silakan. Apa Mas Dion? Ya, bagus. Saya akan menyampaikan menarik yang kemarin, bukan topik yang sekarang, topik yang kebesaran Allah. Jadi saya di Baju melihat sungguh besar Allah menciptakan bumi, di mana gunung-gunung di atas laut ini, Gus. Sungguh indah sekali. Siapa dulunya menciptakannya? Sungguh besar kebesaran Allah di sini. Insya Allah saya balik di hari Kamis, insya Allah nanti. Makanya juga ada beberapa hari ini saya juga keliling di Labuan Bajo. Itu saja, Gus. Terima kasih. Martono, di Labuan Bajo itu ada rumah, ada tempat atau gimana?
di Labuan Bajo kita ikut di pembangunan hotel tadi untuk tempat tinggal di mes, Gus. Oh, Kalau ya. ikut. Ya, cari tanah di sana untuk bikin pesantren di sana. Insya Allah Ya, banyak. ya, tapi banyak, tapi bukan tanah saya, tanahnya orang. Ya, Insya Allah. artinya gini, sambil menikmati kebesaran Allah tadi itu benar, lalu bagaimana agar mendidik umat ini untuk benar-benar mencintai Allah ya di seluruh bumi lah, termasuk di Labuan Bajo, insya Allah. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi Jaga kesehatan terus. Silakan Bu Murtono dari Sragen. Kapan ke sana ke Labuan? Oh, kapan nanti kita insya Allah manfaatkan waktu. Silakan Bu Yang Murtono. tangklet Korban kekoh. Niku nek dereng akeh turune dereng napa dereng afdol, dereng sae nek korban ngoten niku pripun, Gus? Jadi baik kurban maupun akikoh itu ibadah sunnah yang memang kalau mampu ya, kalau mampu. Jadi tidak ada kewajiban di sana. Karena kalau memang tidak mampu ya enggak harus ya. Intinya kalau akikoh itu misalnya 1 ekor kambing untuk perempuan, 2 ekor kambing untuk laki-laki, ya sekali lagi jika mampu. Demikian pula kalau kurban ya. Ya memang 2 hal itu kadang ada yang menyatakan ya penting kurban dulu, ada yang menyatakan penting akikoh dulu. Ya kalau orang-orang zaman dulu dari mana beli kambing untuk akikoh memang sulit. Tapi kadang orang lebih mengutamakan korban dulu. Ya tidak masalah sebenarnya. Jadi kalau pendapat-pendapat itu ada yang menyatakan boleh nggak harus menunggu akikoh, korban dulu atau ya dipilih yang baik yang mungkin. Karena kalau pendapat itu nggak selesai-selesai. Matur suwun, Gus. Oke. Ada lagi? Gus. Ya. Ya, Gus, bagaimana kita mengetahui kita itu sudah di jalurnya atau di ajaran yang benar ataupun hidayah itu? Karena memang ya kadang kan ada yang menyatakan bahasanya atau melihat ya itu udah enak, udah berkah hidupnya dan sebagainya. Padahal kan semua itu adalah ujian. Betul, Gus. Matur suwun. Oke. Memang harus hati-hati betul ya. Jadi standar kita di dalam mendapatkan kebenaran itu bukan standar-standar yang sifatnya lahiriah materi ya. Misalnya kadang ada orang yang sedang dicukupkan rezekinya, berlebihan, lancar karirnya dan sebagainya. Lalu kemudian merasa itulah hidayah dari Allah. Belum tentu ya. Kadang ada yang berupa istidroj. Sesuatu yang sifatnya justru ngulu-ngulu. Artinya ujian kalau sampai itu nanti tidak bersyukur itu akan menjadi kecelakaan untuk dirinya. Sehingga bagaimana kita mengukur standar kita ini sudah beriman atau sudah dalam cahaya atau belum? Cahaya itu kan intinya adalah kita benar-benar tahu kondisi kita. Sekecil apapun kesalahan kita tahu. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai aja standar kebenarannya, standar cahaya. Apa itu? Ya Quran lah. Makanya kan Quran ini kita setelah ngaji itu kan ngajinya coba. Ngaji ini nanti kan kita akhiri dengan Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imamau wa nuron. Itu kan ya Allah jadikanlah Quran itu sebagai imam, driver kami, wa nuron, dan cahaya, wa hudan dan petunjuk, wa rahmah dan rahmah. Sehingga standar kebenaran kita selalu cocokkan dengan Quran dan hadis saja. Caranya gimana? Kita kan tidak bisa. Ya sudah, berarti ikut ngaji. Sama kemudian seperti yang saya sampaikan dengan Pak Jo tadi, kita pakai standar kebenaran kita ini berada dalam benaran atau enggak itu memang enggak bisa selalu
Ajak misalnya, hari ini kita memang dalam kebenaran. Bisa jadi besok enggak loh. Itu. Karena memang itu tadi, godaan, rintangan, halangan dari setan dan bala tentaranya itu tiap hari datang. Makanya saya sering sampaikan dalam kajian tiap pekan gitu ya. Kita selalu, artinya kita selalu begini. Bicara tentang kebenaran itu kan bicara tentang perlawanan tiap hari. Fighting day to day. Maka saya dalam satu pekan itu, saya kampanye atau mengiklankan kebenaran itu sepekan sekali. Lah ngaji, padahal setan mengiklankan kebenaran setannya. Atau dari itu berupaya untuk tiap detik itu lewat HP, lewat teman. Maka tadi itu, bagaimana kita tahu? Ya, kita harus benar-benar memakai Quran sebagai senternya, sebagai standarnya, sebagai kacanya. Kadang kita belum mampu menggunakan itu, ya kita berarti punya guru. Kita harus benar-benar bersatu dalam satu perahu, agar kita tahu. Itu yang menjaga kita untuk tahu, oh aku kayaknya kemarin benar saya, sekarang masih keliru lagi. Atau, oh iya saya benar tapi di level ini, saya belum di level atasnya itu. Nah, itu. Jadi akhirnya kita tahu. Alhamdulillah dengan kita ngaji tiap pagi seperti ini, kita diberitahu Allah terus standar-standarnya. Ya, kayak kemarin, standar baik itu adalah yang memberikan barang yang dicintai. Oh, standar baik itu ternyata sholat tidak dengan malas, tapi dengan semangat. Oh, standar baik itu ternyata mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan. Oh, standar baik dan seterusnya. Itu nanti yang akan kita temui tiap hari ketika kita rajin mengaji. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Ahad penuh semangat, ditingkai dengan kicauan burung. Kita sambut pagi ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Minallahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawait wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka la astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Allahumma taqabbal bala wal waba wa al-hastin wa najina min syarri. Amin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rafa'na darajatan. Rabbana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Amin. Wa sabita qana sunaka fil adabana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna mimma nasina, alimna minhuma, jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar. Ja'alhu lana hujjah ya Rabbal alamin.